Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sekar Putri Nabila dari kelas B dengan NIM akhir 044. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dosen. Di sini saya sudah menggunakan pakaian selayaknya bagaimana dosen itu berpakaian. Terus pada kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan tentang apa sih kode etik yang harus dipatuhi oleh dosen, apa sih tanggung jawab yang harus dimiliki dosen, apa sih hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan saat menjadi seorang dosen. Jadi selain dosen itu mentransfer ilmu, dosen itu juga berperan penting sebagai mentor, motivator, terus pembentukan karakter bagi generasi muda. Nah, oleh sebab itu, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menjadi dosen. Jadi akan saya jelaskan di video ini. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama, kode etik seorang dosen. Jadi kode etik itu pedoman moral yang harus dipatuhi oleh dosen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kode etik dosen. Yang pertama itu jujur dan integritas. Jadi dalam bekerja sebagai dosen itu harus selalu jujur dalam menyampaikan informasi, baik dalam penelitian maupun proses pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada objektivitas. Jadi kita tuh harus menilai mahasiswa secara objektif tanpa memandang siapa mahasiswanya. Lalu yang ketiga ada kerahasiaan. Jadi dosen itu harus menjaga rahasia data dari murid-murid yang diajar, data pribadinya, data penilaiannya dan segala macam itu harus dirahasiakan. Lalu yang selanjutnya ada tanggung jawab. Jadi dosen itu bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukannya, setiap tindakan yang diambil, setiap tindakan, setiap keputusan yang diambil. Lalu ada pengembangan diri. Jadi sebagai dosen itu juga harus mengembangkan dirinya ya. Jadi kayak mengembangkan kompetensinya dan pengetahuannya agar bisa di-share ke generasi muda yang diajar. Seperti itu. Jadi itu kode etiknya. Terus selain kode etik itu juga ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam mengajar. Yang pertama kita tuh harus menghormati mahasiswa. Kita tuh harus menghormati mahasiswa, menghormati orang lain, kita harus menghormati semua orang. Jadi anggap semua orang yang kita temui, semua orang yang kita ajari itu adalah individu yang memiliki potensi dan harga diri. Jadi mereka tetap harus dihormatin walaupun mereka cuma apa ya? Mereka orang luar gitu. Lalu ada komunikasi yang efektif. Jadi kita tuh harus membangun komunikasi yang efektif dengan mahasiswa, baik secara lisan maupun secara tulisan. Jadi kan kalau misalnya komunikasinya nggak efektif, komunikasinya tidak baik, berarti kan kita tidak bisa menjelaskan apa yang kita miliki, ilmu apa yang akan kita sampaikan ke mereka, seperti itu. Lalu ada memfasilitasi pembelajaran. Jadi kita tuh harus menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang menyenangkan, agar semua mahasiswa itu paham akan apa yang akan kita sampaikan, seperti itu. Lalu ada juga hal-hal yang harus dihindari dalam menjadi seorang dosen. Yang pertama, diskriminasi. Jadi kita tuh tidak boleh mendiskriminasi mahasiswa terhadap rasnya, agamanya, gendernya, ataupun latar belakang sosialnya. Kita tidak boleh mendiskriminasi mahasiswa sama sekali. Lalu ada plagiarisme. Jadi kita tidak boleh ya teman-teman memplagiat karya orang atau tulisan atau penelitian orang, karena sebagai dosen kita tuh harusnya mengerti bahwasannya plagiarisme itu tidak boleh dilakukan. Tidak hanya dosen saja tapi kepada semua orang plagiarisme itu tidak boleh dilakukan. Lalu ada konflik kepentingan. Jadi hindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam mengajar atau menilai. Seperti ini berkesinambungan dengan etika dalam mengajar yang tadi. Jadi kita harus menghindari konflik-konflik dalam mengajar. Jadi kayak misalnya kita nggak suka sama seseorang, kita nggak suka sama satu mahasiswa, itu kita tidak boleh mencampur adukan konflik itu dengan hal yang akan kita ajarkan kepada mereka. Lalu perilaku tidak profesional, jadi kita tuh tidak boleh berperilaku tidak profesional, seperti datang terlambat, nggak nyiapin materi, bersikap kasar, omongannya yang tidak benar, habis itu pakaian yang tidak menarik. Jadi kita tuh harus profesional, sopan, rapi, dan sesuai dengan apa sih dosen itu, kayak gitu. Jadi
menjadi dosen itu tanggung jawab yang besar ya teman-teman. Memahami kode etik dalam mengajar, etika dalam mengajar, hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam mengajar dan atau dalam menjadi seorang dosen. Jadi seorang dosen itu dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia pendidikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.